Jadi udah fix ya. Arjuna kembali memastikan. Dan proyek kami sudah berjalan 15%. Iya, aku mengangguk. Kami berjalan keluar dari ruanganku. Tadi Arjuna hampir dan bahas soal proyek. Rel, ia menyapaku dengan nada tanya. Jawabku masih terus lanjut jalan. Pun dia berjalan di sampingku, tapi agak belakang, tak sejajar. Gue mau minta maaf lagi soal gue yang dulu sempat nuduh lo sebagai penyebab papa pergi. Tapi gue udah sadar, gue gak harus bersikap kayak gitu. Langkah ini terhenti tiba-tiba setelah mendengar kalimat barusan yang diolah lalu diucapkan dengan nada malu-malu oleh seorang Arjuna. Ada gemetar pula. Ku toleh dia. Minta maaf lagi. Alisku meninggi heran. Ia terdiam. Iya, gue minta maaf, Rel. Ini asli dari lubuk hati gue yang paling dalam. Bicara dengan nada dua alis meninggi. Aneh, Arjuna yang memang emosional kini malah melankolis. Oh, oke. Udah basi lagi. Gak usah bahas. Kembali kaki ini melangkah dengan ragu, sedikit menggaruk bagian belakang kepala karena permohonan maaf Arjuna barusan. Kami pun berjalan kembali. Kini kami menuruni tangga dan sampai di lobi setelah menghabiskan waktu beberapa menit. Dari kejauhan netra ini melihat seorang pria turun dari mobil dan berjalan masuk. Dia adalah Ferry, pengacaraku. Ia berjalan memasuki hotel dan menghampiriku. Maksudnya menghampiri kami, aku dan Arjuna. Ia dengan gagah melangkah sambil membawa sebuah tas kerja berwarna hitam. Sambil jalan mencoba membenarkan dasi dan sesekali berdeham. Siang, Bu Aurel. Ia menyapaku. Ibu, mengejek. Juna. Kalian baru selesai meeting? Tanyanya pada Arjuna yang berdiri di sampingku. Niatku memang ingin mengantarkan Arjuna ke lobi sambil ngobrol. Sebentar lagi juga waktu makan siang. Iya, baru selesai. Arjuna menjawab. Kalau gitu gue pulang dulu. Arjuna menoleh arlojinya. Gue harus balik ke kantor. Gue duluan, Rel, Fer. Pun Arjuna pamit. Kini ia meninggalkanku berdua bersama Ferry. Ada apa? Tanyaku pada Ferry yang datang secara tiba-tiba. Tak diundang pula. Apa kita tidak bisa bicara sambil duduk? Ujarnya. Dan aku pun mengarah ke sebuah meja kursi di lobi. Ferry mengikut. Tak lama kami lanjut duduk dan ngobrol. Ferry yang membuka obrolan pertama kali. Maya keguguran. Nada bicara datar dengan tema tentang Maya membuatku penasaran. Keguguran? Maya? Maya siapa? Selidiku. Ferry menghela nafas. Maya pacar mantan suami kamu. Ia ungkapkan dengan santai. Jelas aku merasa kaget. Apa? Dia memang lagi hamil? Kagetku. Iya, dia katanya lagi hamil. Dan kemarin pagi dia keguguran. Sudah lakukan kuretas, namun kondisinya tak membaik. Ferry kembali menjelaskan. Apa yang aku dengar makin membuat otak ini shock saja. Jadi Maya sampai hamil oleh Mas Andri. Biarlah, kami sudah bukan siapa-siapa lagi. Kamu tahu dari mana? Tanyaku. Ferry melekukkan tubuhnya. Dari kenalanku yang kerja di sana. Katanya napi yang aku jebloskan ke penjara sedang mengandung dan baru saja keguguran. Kelihatannya Maya terpuruk katanya. Kembali ia menjelaskan. Nafasku mendengus. Innalillahi. Aku turut berkabung. Tapi ya mau gimana lagi, Fer? Mungkin itu ulahnya. Dan kok bisa dia keguguran? Jatuh, selidiku. Katanya berantem sama tahanan juga. Polisi belum mengetahui kalau dia hamil sih, Rel. Jadinya ia tidak dapat ruangan khusus ibu hamil. Mungkin mereka berdua bertengkar dan saling mengamuk. Alis Ferry meninggi. Ya, semoga Maya bisa sadar segera atas kelakuan buruknya. Hanya itu yang bisa ku katakan tentang Maya. Kalau berniat menjenguk pun, dia pasti ngamuk-ngamuk dan tak ingin dijenguk olehku.
Aku dan Ferry masih duduk di kursi. Tapi kelihatannya Ferry sedang memendam kesedihan yang amat mendalam. Dia tak seceria biasanya. Jelas aku heran. Dan kutanyakan saja perihal dirinya yang hanya tutup mulut dan kini sandarkan tubuhnya di sofa. "Kamu kenapa, Fer? Ada masalah?" Tanyaku perihal dirinya. Ia menyeringai tipis. Enggak ada apa-apa kok." "Ya udah, aku pulang dulu." Dia malah pamit tanpa memberiku jawaban. Aneh, dia yang biasanya ceria, tapi kini malah diam saja. "Yakin mau pulang?" ujarku saat ia sudah berdiri. Ia mengangguk dengan senyuman tipis sambil meraih tas hitam. Kedua alisku bertaut karena masih heran. "Aku pergi dulu." Dia benar-benar pamit dan pergi menjauh dari tempatku duduk saat ini. Dia seperti sedang ada masalah, tapi entah apa. Seperti masalah keluarga atau apa. Biarlah. Dia itu bisa selesaikan masalahnya sendiri. Memang orangnya begitu. Ngomong-ngomong soal Maya, aku baru tahu kalau wanita yang menjadi gundik suamiku itu hamil. Mas Andri sudah tanamkan benih pada wanita itu. Untungnya kita sudah berpisah dan aku tak perlu lagi emosi. Tapi kasihan juga Maya. Ferry bilang Maya terpuruk. Apa dia sebenarnya orang baik dan memang menginginkan anak itu lahir dengan sehat? Bersambung.